Kira-kira siapa pemenang kontestasi pemilu presiden tahun 2029 nanti? Saya yakin Prabowo dan Gibran ini akan menangkan lagi jadi 2 periode. Kalian nggak salah dengar, Prabowo Gibran akan 2 periode di 2029 nanti. Asalkan bisa melakukan hal yang satu ini. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda, tondo-tondo yang kita semua coba untuk mengerti. Ada satu hal yang sebenarnya ini sama kuatnya dengan penguatan pajak, dengan mengumpulkan aset dan juga harta negara yang potensinya ini diambil atau bisa saja ini tidak dimaksimalkan. Dan ini semua sebenarnya akan terjadi jika rancangan undang-undang perampasan aset ini digulirkan kembali dan bisa dibikin draftnya dan disahkan oleh Prabowo dan Gibran. Sampai di mana sih sebenarnya? Kita tahu bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini dimulai sejak pemerintahan Presiden SBY di tahun 2003 tepatnya. Dan tahun 2020 ini sempat ditendang lagi oleh Pak Jokowi, berusaha untuk segera disahkan, tapi nggak kunjung tiba nih hilalnya. Bahkan rancangan undang-undang perampasan aset yang tadinya itu sudah masuk ke dalam prolegnas, ini keluar dari prolegnas di tahun 2026 nanti. Padahal kemarin menuju ke penghujung pemerintahannya, Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa dia sudah menitipkan kepada DPR agar ini segera disahkan agar bisa diteken oleh pemerintah. Jadi kalian tahu kan, yang membuat itu adalah pemerintah dan legislatif, lalu kemudian disahkan atau draftnya itu benar-benar difinalisasi, diserahkan kepada pemerintah, diteken dan diundangkan sehingga itu bisa berlaku. Dan melihat ini, kita nggak bisa menyalahkan jika orang terus kemudian menganggap bahwa DPR atau wakil rakyat ini setengah hati untuk mengesahkan itu tadi. Mengapa demikian? Karena pada bulan Maret 2022 ini rancangan undang-undang ini sempat digulirkan dan naskah akademik dari RUU ini itu sudah selesai. Tapi tanda tangannya ini konon katanya itu menunggu persetujuan dari 6 ketua partai. Ini kan jadi absurd di sini. Kalau memang ternyata partai dan DPR sendiri adalah perwakilan rakyat dan rakyat benar menginginkan ini, apa yang menjadi beban dan penghalang? Coba, menurut kalian tulis di bawah tebakannya. Apa? Karena apa? Bahkan tercatat di sini pada April 2022, sebulan setelah itu, Menkumham, Menko Polhukam, dan PPATK ini sudah memparaf, udah oke. Nah, tapi permasalahan di sini adalah menunggu persetujuan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Kapolri yang belum memberikan persetujuan. Dan kemarin ini baru saja digulirkan kembali untuk dibicarakan. Dan salah satu dari anggota DPR fraksi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa, ini Benny Kaharman, bahwa ini jangan terus kami yang disalahkan. Ini kami belum menerima draftnya itu tadi. Jadi kita mau bicarakan apa? Yang terus langsung dianulir bahwa itu sudah diberikan. Mungkin saja nggak kebaca. Nah, ada kesan saling melemparkan yang kurang etik dan elok di sini sehingga masyarakat semakin mencurigai mengapa ini bisa terjadi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Bahkan seorang pakar mengatakan ini sudah diadakan studi banding ke negara-negara yang telah memberlakukan perundangan yang serupa, perampasan aset atau aset recovery ini tadi. Tercatat di sini sudah berdiskusi dengan civil law dari Inggris, Prancis, Belanda, dan Kolombia. Bahkan ini sudah secara langsung datang ke Amerika dan juga Australia yang jelas-jelas sudah melakukan dan memberlakukan perundangan ini tadi, dan harapannya akan bisa melakukan hal yang serupa di Indonesia ini. Nah, jika ini terjadi, maka tidak hanya kasus korupsi, kasus-kasus seperti judol, narkoba, bahkan hal-hal yang bersifat kejahatan, jika itu dianggap merugikan negara,
maka asetnya ini langsung akan bisa ditarik menggunakan dua skema. Yang pertama adalah conviction based, yaitu diadili dulu, ditentukan atau didakwa bersalah, lalu asetnya ini diambil. Atau bahkan yang non-conviction based, yang artinya ini bahkan hanya berdasar kecurigaan tanpa adanya sebuah persidangan untuk buktikan benar dan salah. Ini akan bisa dirampas secara sontak oleh negara dalam waktu 7 hari setelah itu ditentukan. Ini bisa terjadi misalkan kepada seseorang yang penghasilannya dan jumlah aset yang dimiliki ini nggak seimbang. Dan ini kan terjadi banyak kepada pejabat. Ini bisa disita karena dianggap apa yang diambil ini tadi, aset atau kekayaannya dianggap sebagai sebuah hasil atau alat sebuah tindak pidana yang merugikan negara. Maka kebayangkan kalau seperti kemarin itu yang bandar di Medan yang terus kemudian menguak pegawai Komdiji yang ikut berkali-kong itu semua kekayaannya itu bisa langsung disita. Walaupun mungkin saja ini nggak dihasilkan juga dari kejahatan yang dia lakukan. Dan bayangkan aset yang akan bisa diambil dari aset-aset negara yang idle atau tidak digunakan atau diakuisisi oleh pejabat-pejabat yang terus kemudian tidak mengembalikan aset mereka. Kita pasti langsung akan melihat dan tanpa menggunakan kartu bahwa ada tangan-tangan tersembunyi yang memang tidak ingin ini terjadi. Dan kita tidak bisa menyalahkan karena jika ini terjadi maka akan banyak orang yang terus kemudian akan bisa dinyatakan bersalah. Mengetahui bahwa partai politik adalah di mana kekuasaan ini bermula. Dan kita tahu bahwa kekuasaan presiden yang sebelumnya itu pun karena ya kekuatan partai politik yang mendukungnya. Maka ingin saya katakan pada masyarakat, yuk kita bersama-sama untuk terus mendorong agar ini tetap dibicarakan, tetap didengungkan, dan DPR ini terpaksa akan mengelolanya, menjadikannya draft rancangan undang-undang dan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk segera diteken. Dan dengan ini, mungkin siapa tahu bahkan kita bisa melunasi hutang negara. Dan untuk kalian yang mungkin saja menganggap bahwa Pak Jokowi bersalah, silahkan lakukan hal ini tadi agar ya ini bisa langsung dicek, dilakukan sebuah persidangan jika bisa, untuk membuktikan apakah dugaan kalian juga benar adanya. Dan dengan ini saya pikir akan menjadi sebuah halang untuk orang-orang yang berniat atau bahkan akan melakukan korupsi atau menerima gratifikasi dari oligarki atau orang-orang yang ingin mendapatkan keputusan dengan cara yang tidak halal. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kira-kira apa yang membuat penggelindingan rancangan undang-undang ini itu jadi seret dan nggak segera disahkan? Saya sih merasa bahwa jika ternyata nanti shifting kekuasaan ini terjadi, maka bisa saja ini akan digulirkan. Dan memang ini kembali ke tangan Presiden Prabowo untuk membujuk, karena dia yang mendapatkan dukungan paling besar di sini, membujuk para pimpinan partai untuk segera menekan perundangan ini. Dan pasti akan menghasilkan collateral damage. Orang-orang yang mungkin akan dekat di lingkaran mereka akan diperiksa dan banyak yang pasti akan tertangkap. Tapi ini akan membenahi semua. Ini akan menjadi sebuah benchmark tentang bagaimana keadilan, bahwa everybody equals before the law, dan semua ini sebenarnya tidak pernah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apakah Prabowo dan Gibran bisa? Apapun itu saya jamin, jika mereka bisa melakukan ini, kepercayaan para masyarakat ini pasti akan besar. Dan ini akan menjadikan sebuah hal yang akan membuat elektabilitas mereka bahkan dari sekarang akan terus meroket, dan di 2029 nanti siapapun lawannya pasti akan bisa mereka kalahkan. Dan ini sepertinya akan menjadi satu pamungkas yang akan bisa mencegah, membongkar, dan juga merecovery semua kejahatan kerah putih dan juga korupsi yang terjadi di negara ini. Akankah kita masih hidup untuk menjadi saksi saat ini diundangkan? Semoga ini segera terjadi. Tulis komentar kalian di bawah sini. Dan untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Ini berbayar tentu saja, tapi masih sangat terjangkau. Dan siapa tahu bisa membantu kalian untuk menyelesaikan apapun permasalahan yang kalian hadapi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.